warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Alfian Romansyah dan teman-teman semua yang menonton video saya. Hai, bagaimana kabarnya semua? Saya harap semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elninda Kristi dengan NIM 21130160057. Saya dari Prodi S1 Farmasi Umum kelas A angkatan 2021. Video kali ini saya akan membuat tugas dalam bentuk video resum materi paragraf dalam bahasa Indonesia, dan poin yang saya ambil atau lebih spesifiknya saya akan membahas mengenai jenis paragraf. Jadi teman-teman, pada jenis paragraf ini dibedakan menjadi 3, yaitu jenis paragraf berdasarkan kalimat utama, yang kedua ada jenis paragraf berdasarkan gaya ekspresi, dan yang ketiga jenis paragraf berdasarkan urutan. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Untuk jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, yang pertama yaitu ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf dan dilanjutkan oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Berikut saya tampilkan contoh paragraf deduktif. Jadi teman-teman, di sini sudah terlihat contoh dari paragraf deduktif dan letak kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, yaitu tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Jadi itulah letak atau kalimat utama yang terdapat pada paragraf deduktif yang saya tampilkan. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir. Berikut saya tampilkan contoh paragraf induktif. Jadi ini contoh paragraf induktif. Dari paragraf di atas bisa kita kategorikan sebagai paragraf induktif karena suatu paragraf yang dimulai dengan hal khusus kemudian diakhiri dengan pernyataan umum yang merupakan kalimat topiknya. Yang ketiga yaitu paragraf deduktif induktif. Paragraf ini adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada bagian awal dan akhir. Berikut saya tampilkan contoh dari paragraf deduktif induktif. Paragraf di atas merupakan paragraf deduktif induktif. Hal ini karena kalimat topiknya yang terdapat pada awal dan akhir paragraf. Kalimat pertama merupakan kalimat topik yang menyebutkan ibu masih menuntut ilmu walau sudah berumur. Lalu kalimat-kalimat selanjutnya menjelaskan alasan ibu untuk tetap menimba ilmu, yang mana kalimat tersebut merupakan kalimat pengembang. Paragraf ini diakhiri dengan kalimat penegas yang menegaskan kembali kalimat topiknya. Jadi paragraf ini termasuk dari paragraf deduktif induktif. Keempat yaitu paragraf ineratif. Paragraf ineratif yaitu paragraf yang memiliki kalimat utama di tengah-tengah paragraf. Berikut saya tampilkan contoh dari paragraf ineratif. Di sini sudah terlihat contoh dari paragraf ineratif. Yang kita tahu, paragraf ineratif memiliki kalimat utama di tengah paragraf. Di contoh ini kalimat utamanya terdapat pada kalimat dengan demikian museum memiliki fungsi besar yaitu sebagai tempat pelestarian. Di situ sudah saya berikan keterangan ada kalimat pengembang dan kalimat topik. Kalimat topik itulah yang merupakan keterangan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat utama dari paragraf ini. Yang terakhir yaitu paragraf menyebar. Paragraf menyebar ini yaitu paragraf yang tidak memiliki kalimat utama karena kalimat utamanya tersebar pada semua paragraf dan tersirat pada setiap kalimat-kalimatnya. Berikut saya tampilkan contoh dari paragraf menyebar. Jadi sudah kita lihat contoh dari paragraf menyebar. Untuk dapat memahami kalimat utama dari paragraf menyebar ini, pembaca harus menyimpulkan isi paragraf tersebut dengan memperhatikan setiap kalimat dalam paragraf ini. Kita dapat menyarikan isinya yaitu gambaran suasana pada pagi hari yang cerah. Intisari itulah yang menjadi gagasan utamanya. Pada paragraf selanjutnya ini yaitu paragraf
berdasarkan gaya ekspresi ini dibagi menjadi 5, yaitu pertama ini ada paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan paragraf yang berisi cerita, rekaan, berisi kisahan atau cerita dari pengalaman. Berikut saya tampilkan contoh paragraf dari paragraf narasi. Teman-teman, di sini sudah terlihat contoh paragraf narasi. Yang saya tampilkan ini merupakan contoh paragraf narasi yang menceritakan pengalaman. Jadi di sini pengalaman seseorang yang bermain game atau sedang bertanding. Jadi bisa dibaca ya teman-teman pada layar. Pada game pertama, Kido yang bermain dengan lutut kiri dibebat mendapat perlawanan ketat Chai atau Liu hingga skor imbang 16-16. Pada posisi ini, Kido atau Hendra yang lebih berpengalaman dalam berbagai kejuaraan memperlihatkan keunggulan mereka. Jadi ini merupakan contoh dari paragraf narasi. Selanjutnya ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini adalah paragraf yang melukiskan atau mengisahkan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan seterang-terangnya atau sedetail-detailnya kepada pembaca. Berikut saya tampilkan contoh dari paragraf deskripsi. Di sini ada contoh paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi kan terkenal dia melukiskan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan seterang-terangnya dan sedetail-detailnya kepada pembaca. Di sini sudah terlihat, siang itu aku duduk santai di sofa empuk di dalam apotek milikku yang baru saja dibuka. Apotek ini adalah impianku sejak aku kuliah di farmasi. Dan sekarang aku bisa mendirikan apotek di kota kelahiranku. Jadi dia bercerita kalau dia tuh ingin membuka apotek sejak kapan dan dia sedang apa, waktunya kapan, itu sudah jelas semuanya ada di paragraf deskripsi. Jadi itu ciri khas dari paragraf deskripsi ya teman-teman. Jadi misal ada sebuah paragraf yang mendeskripsikan semuanya tentang semua hal, apa, di mana, siapa, bagaimana, seperti itu, berarti masuk pada paragraf deskripsi. Selanjutnya ini ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memanjakan atau menjelaskan dan menginformasikan suatu hal untuk menambah pengetahuan atau pemahaman pembaca. Berikut saya tampilkan contoh dari paragraf eksposisi. Jadi di sini sudah ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini adalah sebuah paragraf yang menjelaskan atau menginformasikan suatu hal kepada pembaca. Ini biasa kita jumpai di CV-CV ya teman-teman, seperti CV pemateri begitu, atau ingin melamar, jadi kayak memperkenalkan diri. Untuk fungsinya ini sendiri untuk menginformasikan kepada pembaca. Di sini sudah terlihat Rahmat Jakob Prabowo yang lahir di mana, terus sekolah di mana, dan dia memilih melanjutkan studi di mana, seperti itu teman-teman. Yang keempat ini ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pembuktian atau pembahasan atas pendapat penulis tentang sesuatu hal. Berikut saya tampilkan contoh dari paragraf argumentasi. Di sini sudah terlihat ya teman-teman contoh dari paragraf argumentasi. Yang kita tahu paragraf argumentasi berisi pembuktian atau pembahasan atas pendapat penulis tentang suatu hal. Nah, di sini penulis menuliskan pembuktian ya berupa menurut Ketua Panitia Dery Saputra, mujur merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh HMTK. Nah, begitu, jadi sebuah pembuktian yang bisa dibuktikan kebenarannya itu nyata, teman-teman. Jadi seperti itu bentuk dari paragraf argumentasi. Terakhir atau yang kelima di sini ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini adalah paragraf yang berisi unsur ajakan, imbauan, bujukan, atau saran kepada pembaca. Berikut saya tampilkan contoh dari paragraf persuasi. Contoh paragraf persuasi. Di sini saya menampilkan sebuah ajakan untuk kita membuang sampah pada tempatnya, karena di sini terlihat ada kata-kata marilah. Berarti kan marilah itu mengajak agar kita membuang sampah pada tempatnya. Yang kita tahu paragraf persuasi ini yaitu paragraf yang
berisi unsur ajakan, imbauan, bujukan, atau saran kepada pembacanya. Jenis paragraf berdasarkan urutannya di sini ada 3. Yang pertama yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini dapat disebut dengan paragraf pendahuluan. Fungsinya sebagai pengantar untuk sampai kepada pokok pembicaraan dalam sebuah topik yang ingin dibahas. Selanjutnya yaitu ada paragraf penghubung. Paragraf penghubung ini adalah paragraf yang menghubungkan antara paragraf pembuka dengan paragraf penutup. Paragraf penghubung ini merupakan isi permasalahan yang diuraikan dalam topik yang dibicarakan. Yang terakhir yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup ini mengakhiri sebuah karangan dan paragraf ini berisi kesimpulan dari paragraf penghubung. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh jenis paragraf berdasarkan urutannya. Di sini saya tampilkan dari contoh paragraf pembuka, penghubung, dan penutup. Dari ketiga paragraf ini saling berkaitan ya teman-teman. Kita lihat dulu pada paragraf pertama, yaitu pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis alat musik tradisional di Maluku. Maluku adalah salah satu daerah di Indonesia bagian timur yang memiliki banyak sekali kekayaan alam. Nah, itu merupakan paragraf pembuka karena pembuka atau mengantar untuk masuk ke paragraf selanjutnya. Kita lihat di bagian paragraf kedua yaitu paragraf penghubung. Maluku memiliki beragam jenis alat musik tradisional yang menjadi salah satu daya tarik dari Maluku. Beberapa alat musik tradisional yang berasal dari Maluku adalah tifa, arababu, ukulele, rumba, dan masih banyak lagi. Di paragraf penghubung ini menjelaskan atau lebih detail dari paragraf pembuka gitu teman-teman. Terus yang terakhir ini ada paragraf ketiga yang merupakan contoh dari paragraf penutup. Demikianlah artikel tentang alat musik tradisional di Maluku. Semoga artikel ini bermanfaat. Marilah kita selalu menjaga kebudayaan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Jadi dia akan merupakan seperti kesimpulan. Jadi ada kata-kata di situ, demikianlah artikel tentang alat musik tradisional di Maluku. Seperti itu. Jadi merupakan kesimpulan dari 2 paragraf di atas. Dan ini merupakan paragraf penutup. Jadi menutup dari paragraf pembuka dan penghubung. Sekian video penjelasan dari saya mengenai jenis paragraf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton video saya. Yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.